Halo guys, balik lagi di Seeker. Nah, bersama Reza di sini, Regun di sini. Rego di sini. Akhirnya bisa bareng lagi nih ya. Iya dong, aduh. Gara-gara PPKM lah bro. Gara-gara PPKM ya. Jadi susah kemana-mana ya. Susah kemana-mana, takut juga. Bandung juga di stop-stopin loh jalanan. Oh, iyalah, cuman ya rindu Seeker jadi cari jalan di sini. Benar, jalan kaki ya. Untuk bawain jalan kaki. Jalan kaki. Pantesan sampai sini udah keringetan Iyalah. kos-kosan. Karena udah lama jadi keringetan lagi nih. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Kita tuh mau bahas semua orang tuh pakai sama sesuatu ini. Pasti pakai nih. Pasti pakai, semua orang loh. Oh. Semua orang. Kalau emak gua nggak, Pakai. emak gua nggak. Pakai dong. Pasti pakai. Minimal pakai. Oh. Pasti pakai. Anak aku yang baik? Oh, yang baik nggak? Enggak, berarti nggak semua orang dong. Iya, iya, iya. Tapi ini merupakan menurut saya salah satu terobosan dunia lah. Terobosan dunia. Ya maksudnya benar-benar merubah hidup dunia, merubah hidup kita lah. Iya, benar. Yang dulunya begini jadi begini. Betul. Sampai Seeker pun ya ada salah satunya awalnya dari Karena dia ini, juga. iya benar. Karena ini juga. Ya Bisa nebak kira-kira apa nih Family Seeker? bisa nebak kan? Tolong komen ya. Nah kita mau bahas seorang pencipta Google. Google. Jadi dia orang yang cukup berjasa lah. Semua orang pasti pakai Google. Makanya semua orang pakai. Ya mungkin tadi kan nyokap mungkin kalau pakai Google search apa segala macam kan dari Google. Dari Google. Google sekarang kan pencari nomor satu dunia loh. Iya sih. Ya kan? Bener kan? Ya kalau orang nonton YouTube udah otomatis YouTube tuh Google punya. YouTube Google punya. Tapi gue pernah nggak ngelakuin kalau di Google itu nge-search nama lu sendiri? pernah. Pernah. Oh, nggak keluar artis. Pasti keluar. Jangan lah ya. Kan jangan dicari untuk di. Ya. Nama yang ini jangan, saya aja nggak apa-apa. Ya. Regun keluar nggak? Belum tentu. Oh, belum tentu ya. Karena belum terlalu terkenal. Oke. Hanya di kalangan Seeker kalau Rego. Iya benar-benar. Tapi kalau search yang bro banyak kan? Iya. Banyak. Tapi dibanding search, mending nonton aja biografi di Oh iya Q&A ya. Q&A dia Seeker kan pernah ada. Pernah. Jadi nggak usah search ya. Nggak usah. Nggak usah. Tapi dulu gua kalau misalnya waktu zaman gua ya kuliah gitu kalau ngejar Iya. cewek, ngejar tuh gua pasti search Google juga. Oh gitu ya? Iya. Oh untuk Ya. pendekatannya gimana tuh Ya. search Google ya? Jadi gua search saya namanya Tuti gitu kan. Saya search Tuti. Oke. Tapi kan plus nama panjang, bro. Iya, iya, iya. Tuti Nama Amin lengkap lah ya. Nangsih gitu ya. Nanti tuh keluar. Oh iya iya benar bisa. Dan itu tuh bisa Facebook, diklik link-linknya ke ya. Friendster lah, ke Facebook, ke Twitter. benar. Jadi saya bisa kepoin apa kesukaan dia lagi apa, itu saya bisa tahu dari Google. Oh gitu caranya Family Seeker. Gila, kan? PDKT cewek baru tahu loh. Iya, memang bisa. Memang bisa ya bener Bisa. juga. Tapi nggak kepikiran sama gue. Wira, kalau dulu gue suka ngelakuin itu. Jadi kadang-kadang ada foto, mungkin zaman dulu mantannya ngepost, kan Iya. nongol juga kalau ada namanya. Benar juga ya. Oh, dari situ tuh bisa PDKT gitu. PDKT. Jadi saya Sukanya tahu gitu, apa? oh sukanya coklat, saya beliin coklat. Wih, pinter. pinter. Ya tapi nggak semua 100% kelihatan lah. Iya, iya. Cuman setidaknya bisa menerawang lah. Benar. Karena memang ini pencari nomor satu loh sekarang. Pencari nomor satu. Google ini ya? Dan dia juga pencipta YouTube juga kan. Iya. Ya. YouTube ya dari Google juga. Namanya adalah Larry Page. Larry Page. Nah tapi kan kita kan harus tahu juga kisah hidup dia dong. Iya. Dari awal dia mulai Membangun membangun. Google ini tuh ya. Karena pasti kalau orang ngeliat kisahnya itu kan kayak gampang gitu. Iya benar. Tapi kan sebenarnya susah gitu. Ya kalau kepikiran loh. Iya benar. Kalau lihat sekarang kan udah wah gitu ya. Kita sekarang ini justru mau bahas dia tuh masa pertama buatnya kan. Ya, dia tuh membuat bisnis Google itu dari garasi. Garasi. Bayangin. Itu sama tuh kayak Jeff Bezos, Amazon. Semua dari garasi. Dari garasi. Jadi kalau bisnis mending dari garasi, Bu. Ini kita dari garasi. Bro. Garasi. Garasi. Lu lihat ini layar. Baru ya, oh. Setelah di monet jadi begini ya. Iya. Bertahap guys ya. Awal mungkin hanya batu, nanti next batu asli. Nah, biasa kan lebih bagus. Ini mah malah jadi tinggal tembok-tembok doang. Ini bro. pertama kali ada ini atau udah ada syuting pakai ini? Kedua. Kedua. Oh. Sekarang udah jadi MC ke Diperawanin sama gue sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi dia tuh memulai kisahnya tuh dari garasi gitu. Sebenarnya orang tuanya tuh memang sangat menyukai keluarga itu kayak keluarga teknologi. Oh iya, memang senang sama teknologi semua ya. Jadi keluarga itu bener-bener memang gila teknologi sampai kakaknya pun gila. Ahli komputer ya. Ahli komputer lah ibu. Ahli komputer ya. Nerd. Nerd. Kalau kita dulu mungkin Larry Page pun kalau saya search di Google Iya. pun, di Google loh platform dia sendiri loh.
ya orangnya emang kelihatan kayak pintar. Iya, orangnya kayak pinter, alim gitu. Alim kan, rambutnya putih gitu kan. Tapi nggak botak loh, biasanya kok pintar botak. Kalau yang botak tuh super pinter bro. Oh, super pintar ya. Pinter. Tapi saya nggak bisa nyiptain Google. Tapi dia bisa nyiptain yang lain. Jadi keluarga itu memang suka sama kayak teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, dan memang dari kondisi keluarganya ke semuanya suka Ya, dan komputer ya. papa keluarga itu mengidolakan Nikola Tesla. Kalau kita Tesla. pasti orang nggak tahu nih Nikola Tesla, tapi dia juga salah satu orang yang berjasa loh. Iya dong. Dia pencipta arus balik. Itu remote. Oh iya. Kan balik ke arus. Iya, Kita kayak nyuruh kan. Bayangin loh, AC pakai remote. Benar, semua. TV pakai remote. Aha, ya, sampai mobil pun pakai remote. Benar. Jadi Nikola Tesla itu pencipta remote Ya, dan itu idola keluarganya. Jadi semasa si Larry Page ini, Larry Page kecil ini, itu kakaknya pun suka ngasih elektronik untuk dibongkar sama si Larry Page-nya. Suruh bongkar, pasang lagi ya. Pasang lagi. Nah, jadi mungkin bisa dicoba gitu ke anak bro. Wah, kalau dicoba mah dibongkar nggak bisa Handphone pasang lagi bro. Tapi kan Bongkar, itu kan investasinya. Siapa tahu anaknya punya pas dibongkar jadi lagi. Iya, benar juga ya. Tapi jangan handphone bro. Coba mobil aja dibongkar semua. Waduh, lebih enak lagi. jangan. Jangan ya. Jangan. Tapi kok berani ya? Berarti dia ke anaknya sendiri. Karena kan keluarganya senang komputer bro. Senang ya? Senang dari komputer. Jadi walaupun misalnya si Larry ini nggak bisa masangnya lagi, kakaknya bisa bro. Jadi bener lagi gitu kan. Kalau gua sih bahaya ya. Bahaya. Tapi cobalah gitu ya Kan kali-kali ya. kita mah buka ini, terima bongkar tidak terima pasang. Kadang kalau misalnya senter mati aja rusak, gua coba bongkar akhirnya jadi sampah bro. Jadi sama. Bener nggak? Jadi rusak. Karena rusaknya sakarnya copot gitu kan. Bener. Harusnya tinggal dipasang nyala lagi gitu. Rakyat cabuk bro. Iya. Nggak bunyi dikit gue bongkar udah hancur langsung. Tapi sadar nggak Pak sekarang pencahayaan stiker jadi bagus ya? Keren ya. Keren ya? Jadi makin ganteng ya. Ya makin ganteng dong. Nanti kalau nonton video ini pasti sadar nih bahwa video kita dulu sama sekarang Makin beda ya. beda ya. Harus dong. Udah ada latar. Kemajuan ya. Nanti next ada MC. MC. Oh, jadi dia buka dulu acara gitu. Oh iya benar-benar. Nah, udah. Jadi dari kecil tuh memang si Larry Page ini sudah dididik untuk jadi ya gila teknologi lah. Iya betul. Sampai akhirnya dia tuh udah dewasa dia masuk ke di Universitas Stanford. Oh Stanford mah Universitas Stanford. Nah, dia bertemu dengan sahabat ya mungkin kalau sekarang tuh kongsiannya lah. Partner ya. Mungkin dulu sahabat namanya Sergey Brin. Sergey Brin. Ya, kedua itu tuh menciptakan sebuah mesin yang disebut search engine. Search engine. Ngerti nggak? Jadi search engine ya mencari, mesin pencari. Mesin pencari ya. Jadi mekanisme itu kalau kita misalnya mengetik kolor gitu, dia akan cari kolor-kolor yang populer di website. Pasti yang keluar di Indonesia bro. Kolor hijau pasti. Kolor yang hijau. keluar. Kolor hijau. Kalau search yang lain gimana? Apa tuh? Toket. Kalau toket tuh binatang bro. Iya. Toket. Kan? Kalau Toket. kalau toket besar keluar ya? Kantong bro. Kantong ya. Ya tapi namanya dua anak muda yang masih bermimpi pasti masalahnya satu. Ini dia tuh masih kuliah ya? Masih kuliah? Masih kuliah tuh dia menciptakan Ya. mesin search engine ini. Search engine ya, jadi kayak aplikasi juga lah. Aplikasi betul. Untuk mencari sesuatu yang populer. Jadi orang kalau misalnya ngetik sendok tuh semua yang kata-kata sendok tuh keluar gitu. Ya, sebenarnya ya cikal bakal Google kan sama search engine. Iya, betul. Kita kan mencari sesuatu di Google. Iya. Ya kan? Kita juga tahu bro, namanya seeker kan? Seeker, Pencari. Mencari kan. Nah, pencari. Jadi bahan kita dari Google juga. dari Google. Dari Google. Ya nggak juga lah. Kita tuh kadang-kadang kalau Permission Seeker lihat kan ini buku tuh ya cerita-cerita yang kita baca. Betul. Jadi kalau kita syuting di hari ini, di 2 hari sebelumnya kita kan ke perpustakaan berdua, bener nggak? Berdua bro. Cari buku gitu kan. Tapi yang dibaca bukan apa? Human resource. Ekonomi bro. Nah tapi masalah tuh tercipta saat orang punya mimpi besar, pasti ada masalah bro. Oh iya. Masalahnya pasti apa coba? Kalau orang mau bermimpi pasti ada masalah. Nah, Ya. biasa tuh ini kan. Modal nih. Ya. Lampu modal nih. Bener nggak? Modal. Laptop modal nih. Yang masalah tuh modal. Jadi dia berusaha untuk mencari modal Iya. supaya bisa menjalankan mimpi dia. Iya dong. Betul. Karena apapun juga yang kita cari tuh ya tetaplah uang tuh penting ya. Nah akhirnya dia meminta tolong pada profesor-profesor, mungkin guru-guru besarnya lah Ya. untuk bantu. Dan yang untungnya banyak profesor yang membantu. Itu profesor yang luar biasa ya. Dan akhirnya terkumpul uang tuh sekitar 10.000 US dollar.
Oh lumayan dong. Lumayan. Bahkan beberapa profesor. Jadi 10.000 tuh mungkin ada yang bantu, ada juga yang nilainya investasi. Oh ada investasi juga. Jadi kayak saya, ini bro, gue kasih duit, udah lah. Tapi ada juga nih, gue masuk, nanti kalau jadi gue dapat. Oke. Ada invest berarti itu ya? Ya, makanya dia bahagia kedua orang itu. Akhirnya dia bermimpi tidak akan mau mengecewakan gitu. Iya dong. Dia kan punya mimpi yang besar. Sekarang ada orang yang mau invest juga, ya dia tidak boleh menyanyiakan kesempatan itu dong. Makanya menurut gua anak sekolah zaman sekarang tuh jauh lebih enak bro. Ya kan? Apa yang enaknya tuh? Kalau ada mau kuliah, ada mata kuliah tentang apa, dia tinggal search Google. Oh iya. Ya mungkin zaman bro belum zamannya itu kan? Belum sih, belum. Ya, ke perpus loh. Zaman bro ya kan? Yang kita harus belum ada bro. Belum ada kan? Ke perpus kan? Ke perpus. Ya kan? Makanya zaman sekarang perpustakaan menurut saya udah mulai mati. Tapi perpustakaan waktu itu gua nggak baca bro. Nggak baca ya? Pacaran. Oh. Mojok. Di perpustakaan sepi. Mojok ya? Jadi jangan. Oh. Tapi kan sunyi, harus ada suara. Iya, makanya diem-diem aja gitu. Oh. Ditarik. Gitu ya. Gitu ya. Ditahan. Kalau udah istrinya nonton ya. Aduh. Itu kan sama mantan istri maksudnya. Masa istri. Mantan pacar. Salah, maksudnya salah ngomong lah ya. Bro ini baik kok. Ya awal proyek itu dia tuh dilakukan di 2 ruangan universitas. Kok kayak deg-degan mukanya? Enggak. Rambut baru. Rambut baru. Iya, keren loh kayak Choyun Fat tuh sekarang. Oh ya, Choyun Fat ya. Gua rindu loh bro punya rambut gitu. Oh gitu. Saya search Google juga. Search Google ya? Gimana caranya supaya gak botak bro? Tuh, search Google juga. Ya, jawabannya nggak ada bro. Ada bro. Ada, cuman nggak menghasilkan. Ada. Suruh pakai wig gitu. Suruh pakai wig. Ya dikasihnya barbershop wig gitu. Barbershop wig bener. Aduh. Oke, balik lagi. Jadi ya, awalnya itu dilakukan di 2 ruangan di universitas. Oh, di ruangan di universitas. Ya, jadi di kampusnya ya, di kampusnya. Dikasih 2 orang untuk si Larry Page sama si Sergey Brin ini untuk bikin ya menciptakan kreasi si search engine ini. Iya, betul. Ya, tapi akhirnya tidak cukup. Nggak cukup karena ya mungkin kan banyak sekali barang-barang apa sih kalau orang lagi bisnis tuh mau nyoba apa coba-coba gitu. Terus ada yang dia harus nyimpen catatan, akhirnya dia pindah ke garasi. Nah itu. Nah ini awalnya, dan garasi itu dijadikan suatu perusahaan. Garasi itu jadi perusahaan. Bayangin garasi lah awalnya. Bener. Ya nggak tahu nih garasi, mungkin garasi si Larry Page itulah. Iya. Tapi orang tuh banyak yang ragu gitu. Jadi kayaknya ini nggak akan sukses. Biasa sih orang gitu ya, kadang-kadang suka gitu kan. Ya ada aja lah yang ya kayak kita aja lagi mau bikin seperti ini kan, di Seeker kan ada gitu kan, tapi kita buktiin gitu kan. Dan di masa dia itu sebenarnya sudah ada satu perusahaan besar, Yahoo. Oh iya. Sekarang tuh Yahoo terkenal cuma di email. Ya, email. Tapi search engine enggak. Iya. Zaman gua dulu mungkin SMA kuliah, Yahoo lumayan juga. Yahoo nomor 1. Jadi bayangin dia 2 anak tengil, nggak punya modal, bisnisnya di garasi, dia harus ngelawan big company Yahoo. Oh, berarti gini bro, si Larry ini juga sama temennya tuh bukan pencipta pertama ya? Bukan, kita kan hanya ceritakan pencipta Google, bukan pencipta search engine. Bukan pencipta search engine. Ya, karena di lawan itu udah ada Yahoo. Ya, memang sebelumnya juga udah ada Yahoo yang terkenal kan, nah dia memang bikin, tapi hebatnya dia bisa mengalahkan Yahoo sekarang. Ya, dan puncaknya itu di tahun 98. Jadi perusahaannya berkembang dan mengalahkan saingan-saingannya. Kalau kita 98 lagi krisis moneter orang. Krisis moneter bro. Ya, dia lagi menciptakan search engine. Iya, soalnya di sana nggak krisis moneter. Nah, ya kita tadi kan sudah kita cerita lah, ini kita lebih baik ngobrol lah. Tapi saya mau ceritain juga tentang sejarah hidup dia lah. Iya. Sebenarnya si Larry Page itu lahir di tanggal 26 Maret 1973. Oh masih muda dong. Masih muda. 73 berapa ya? Gua aja 79 bro. Beda 6 tahun. 73 kalau 2020 kurang 73 berapa ya? 13, 43? Enggak dong, lebih dong. 2020. Enggak, sekarang 48 ya, masih muda loh. Iya, 48. Ya, jadi dia lahir di 48 tahun masih muda loh. Muda. Benar-benar masih muda. Di Michigan, US. Istrinya bernama Lucinda Southworth. Orang artis Indonesia? Lucinta Luna itu. Oh, untung gue udah nyambung nih ya. Kalau gue udah nyiapin nih topik ya. Sebenarnya ini topik yang mau gue tanyain ke lu. Yang di penjara, dari poin dulu. Udah lama soalnya kirain ini tuh masih jago, makin jago justru. Dan dia tuh menikah pada tahun 2007. 2007. Dan langgeng loh.
Oke. Biasanya orang kalau banyak 2007 kan 98 dia berkembang. Iya. Berarti kalau 2007 sebenarnya udah jadi Udah duit. cukup kaya. Ya tapi bisa Langgeng langgeng ya? itu bagus loh. Banyak yang pengusaha besar yang enggak. Ya, Yang tadi ini Bill Gates, Bill Gates ya ya? kan? Yang Oh, iya. menikah lagi kan. Nah, itu Jeff Bezos aja kan? Jeff Bezos aja menikah lagi. Iya, nih. Cuman kadang-kadang kalau saya suka bingung gitu. Saya ngebandingin istri saya dengan istri orang kaya, kok cantik istri saya gitu. Iya iyalah. Orang itu banyak gitu. Oh, iya iyalah. Hah? Kalau nggak diceraiin, Bro. Bilang lebih cantik udah bogolok dia. Dan Larry Page ini dikaruniai 2 orang anak, bro. 2 orang anak. Jadi ini tuh keluarga yang patut kita contoh, Bro. Ya. Keluarga yang harmonis ya, Harmonis. walaupun Jadi udah sukses, kaya, sukses harmonis. pun juga dia tetap nggak apa ya, keluarganya itu dijaga ya. Ya, dan kekayaannya tuh 111 US miliar, bro. Gila nggak? miliar. Itu kalau sekarang di Indonesia-nya tuh 1.600 triliun, bro. 1.600 triliun, guys. Gila nggak? Oh, dia tuh termasuk ke-7 ya. Ya, dia Terkaya dunia loh. dan teknologi loh. Menurut gua teknologi. Ya, terus yang rame di Google apa kantornya? Oh. Saya suka nonton orang yang ya kita berdoa lah Seeker kalau nanti makin berkembang bisa ke kantor Google sambil cerita nih. Oh iya. Apalagi kita interview Larry Page. Oh iya, benar. Keren kan? What do you want buat? Wah. Bro aja yang wawancara ya. Latarnya tetap kita bawa ini dari Iya, Indonesia. Bener nggak? Soalnya gua nggak jago Inggris, Bro. Dan saya pernah nonton YouTube tuh tentang kantor Google. Kantor itu bener-bener enak sekali, bro. Oh iya. Karena kalau di Indonesia tuh kan kantor kan ya begitu aja. Nah, Ya musola, tempat ibadah, kantor, WC udah. meja-meja, Oh ini tuh kursi gitu ya. ada sampai ruang tidur, Sampai ada Starbucks katanya. Starbucks, Dalamnya. dan bukan Starbucks bro, dan dia menyiapkan makanan untuk pegawainya tuh all you can eat dan enak-enak bro. Wah, Itu boleh cari di YouTube kelas ya. kantor Google aja di Amerika. Wedan banget itu. Ada ruang bermain, Asik lagi kantornya. sampai ada ruang untuk tidur supaya nggak ganggu kayak kapsul bro. Oh, Jadi dia tidur gitu. Jadi ruangan itu benar-benar menciptakan Nyaman. kenyamanan gitu. Kayak di screen ini kan nyaman sekali lihat. Asik ya. Cara ada gini lagi minimalis banget kan. Asik ya. Jadi kayak di zaman Yerusalem bro. Ya. Jadi memang kantor itu bagus banget tuh bayangin. Bagus banget kantornya. Jadi menurut saya Larry Page itu pintar, dia menginvestasikan juga untuk SDM-nya. benar. Bukan hanya teknologi tapi SDM. Benar. Gitu. Kayaknya kantor ternyaman sih kayaknya kantor Google ya. Ya, Bisa dibilang ya. ya kalau lihat di YouTube sih saya senang sekali dengan kantor Google. Benar. Jadi kayak wisata ke sana. Iya, benar. Dan di perasaan saya ada YouTuber-YouTuber terkenal Indonesia udah ada yang diundang ke sana juga. Oh, kita Sun ya. Ya kita Sun. Sun ya. Ed Ozal kan terkenal ya? Ed Iya. Ozal. Itu perasaan udah ke YouTube juga. Oh, keren. Ya suatu saat kita sama saya, Regun dan Billy Glenn lah ya. Boleh. Tapi corona bro. Ya, corona mah ada, tetap prokes dijaga. Cuman jangan parno lah, jangan terlalu parno juga. Dan sih ya. dia juga pencipta YouTube loh, gila nggak? Oh iya. Sekarang platform yang dipakai semua orang loh. Kayaknya pencetak uang pertama sekarang. Iya. Ya, Dan YouTube ya, betul ya. semua orang banyak yang bergantung sama YouTube. Iya. Banyak artis yang beloknya ke YouTube. Benar. Ya kayak mohon maaf Deddy Corbuzier, Iya. ya kan Andre Taulani. Iya. Itu kan Raffi Ahmad. begitu Atta Halimo. Halilintar Kalau Atta memang dari YouTube. dari YouTube. Dia menceritakan tentang kehidupan mereka ya. Iya. Sampai ke WC pun di YouTube kan jadi duit tuh. Iya benar. Ya. Sebenarnya kalau Seeker tuh harusnya lebih jadi duit lagi. Oh iya dong. Kita kan investasinya banyak loh. Iya. Kepintaran. Ya. Asik. Bacot yang Bacotnya ini ya. gitu. Tapi ya view-nya belum banyak. Tenang ya. Kan tidak boleh patah semangat. Kita belajar dari Jeff Bezos ya kan, Ya. dari Dimulai dari ya tembok putih udah gini. Ini kan perkembangan bro. perkembangan. Ya. Iya benar. Awalnya saya kaos doang, sekarang udah pakai jaket. Iya benar. Nanti next time kalau makin berkembang pakai jas. Ntar pakai kacamata hitam ya. Maksudnya itu. Kacamata hitam. Ya tinggal berdoa aja lah, nanti kita punya studio sendiri ya. Timnya juga lebih profesional lah ya semua. Betul. Jadi tim edit, tim apa lebih. Dan Google Indo sekarang menjadi search engine nomor 1 di dunia bro. Dan selain itu juga si Larry Page ini juga dikenal sebagai CEO terbaik di Amerika. Ya makanya udah pinter, dia terbaik tuh semua sisi loh bro. Dia manage perusahaan, nggak gampang loh manage perusahaan. Oh nggak mau. Bro juga kan? Enggak juga lah. Sebenarnya keluarga, istri sama anak itu keluarga juga bro. Iya, bener. Memanage keluarga perusahaan ya. keluarga. Nah, keluarga kecil di situ ya. Kayak Seeker juga memanage Seeker family. kan? Family, Seeker family. Ya, benar. Jadi tolong video ini ditonton yang banyak ya. Nah cuman kabar terakhir tuh Larry Page ini tuh sudah mundur dari jabatan CEO CEO-nya. Google ya. Dan digantikan oleh namanya Sundar Pichai. Sundar Pichai.
ya mungkin dia udah cukup kaya atau sudah merasa tua, pengen ke keluarganya juga. Atau dia suruh meneruskan generasi muda gitu ya? Ya, Yang lebih ini. dan Google itu tuh meraih penghargaan sebagai merek paling berharga di dunia. Wah, Boleh. merek paling berharga di dunia ya. Jadi ya kalau menurut saya Google ya, cuma dia sempat bikin handphone setahu saya. Oh ya? Ya handphone merek Google. Ini kurang booming. Dia kalah sama Apple, sama Samsung. Oh. Sama merek-merek sekarang kan Xiaomi, Iya, iya, iya. gitu-gitu lebih. Tapi Google sempat bikin handphone juga. Hmm, Enak ya kalau udah perusahaannya dipakai ya. dia bikin apa juga ya? Iya. Sampai hari ini loh. Ya hari ini pun sebelum saya syuting ini, saya sempat Google si Larry Page ini loh. Oh iya, iya. Ya kita berapa kali kalau syuting kayak Nongpoy gitu, kita search si Nongpoy kan mukanya seperti apa, Iya, betul. gitu kan? Betul. Jadi kan supaya kalau kita udah lihat mukanya lebih ada feel. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Si Larry Page ini juga kan punya apa ya? Pepatah sebetulnya ya. Pepatahnya apa, Bro? It looks impossible until it's done. Gila. Ah. Jadi itu terlihat tidak mungkin sampai itu beres. Sampai itu beres ya? Ya, kayak kita aja mungkin, aduh Seeker nih kayaknya nggak mungkin nih. gitu ya. Tapi suatu saat pas done, viewernya udah puluhan juta bro. Ah, kita udah diundang sama Deddy Corbuzier podcast, udah nggak? Betul. Betul. Aduh, tapi ya kebanyakan mimpi bahaya juga lah bro. Sebenarnya sih kebanyakan mimpi nggak apa-apa, Bro. Yang penting jangan kebanyakan tidur. Ya, jadi intinya sebenarnya jangan menyerah. Ya. Gitu, segala sesuatu pasti bisa dicapai. Tapi jangan lupakan juga dengan yang maha kuasa lah. Iya. Bahwa semua harus ada perlindungan. Gue selalu bilang, Bro, ora et labora. Gitu. Artinya apa? Jadi ya bekerja, tetapi juga di dalam Tuhan. Gitu. Aduh. Kemarin deg-degan di monetnya kapan? Tuhan berterima kasih lah sama Seeker Family semua yang terus mendukung channel kita ya. Ya, jadi paling begitulah hari Ya. ini. Ya, kalau memang mau nonton masih merindukan kita berdua nih, ya boleh di komen lah. Komen ya. Ya, Ya kalau suka memang cerita ini di like di juga. like, di share, Di subscribe tentunya. ya. Sampai ketemu lagi di Di cerita berikutnya. berikutnya.